Shalom. Ada sukacita selalu. Bagi kita hidup satu hari, bukan hanya satu hari sih. Hidup 1 menit itu sudah merupakan mujizat anugerah Tuhan. Menghirup udara yang segar, masih tubuh kita juga masih sehat ya semuanya. Walaupun ada yang sudah ngeluh kakinya udah ngilu-ngilu gitu ya. Naik tangga sudah ngomel-ngomel, ini kapan ini gereja ini turun, kok kita kok naik terus ini. Doa aja. Kalau nggak turun kita terus naik ke sorga, ke rumah Bapa. Jadi saudara-saudara, banyak keluhan-keluhan secara fisik. Ada juga keluhan-keluhan dalam jiwa kita. Itu yang paling repot karena tidak tahu apa keluhannya kan. Susah untuk diucapkan. Kalau tidak di-share, diceritakan, siapa tahu hati kita. Jadi banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita. Baik tubuh fisik kita, baik jiwa kita, baik lingkungan di mana kita berada. Ada masalah-masalah di dalam keluarga, masalah-masalah dalam hubungan-hubungan sosial kita. Tetapi kita bersyukur Tuhan ada di setiap situasi itu. Dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Harus disyukuri. Jadi terlalu banyak hal yang harusnya kita berlutut di hadapan Tuhan. Untuk mengucap syukur atas kehidupan secara utuh itu. Menyangkut tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Apalagi sebagai orang yang sudah berkeluarga, mengucap syukurnya itu harus banyak banget. Mengucap syukur buat istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, banyak sekali. Karena itu Bapak Ibu, terlalu besar pertolongan Tuhan. Dan kita mau bilang apa? Hanya satu kata, bersyukur kepada Tuhan. Engkau bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Jadi kita jumpa lagi di minggu ini. Kita belajar mengenal Yesus, tidak boleh pernah bosan-bosan saudara-saudara. Itu tema kita di 1 semester inilah, mengenal Dia. Itulah kerinduan hati kita ya. Mengenal lebih dalam lagi, mengenal lebih sungguh lagi. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebar, betapa luasnya kasihnya kepada kita kan. Nah itu Bapak Ibu, dengan mengenal Dia dan meninggikan Dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12, di situ dikatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan. Dan dikatakan 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan harus ditinggikan. Ditinggikan pada waktu Dia di kayu salib, Dia ditinggikan. Jadi seperti gambaran perjanjian lama, Musa waktu itu melihat banyak orang sakit. Dan Tuhan bilang sudah buat satu kayu, lilitlah kayu itu dengan ular, tinggikan, setiap orang melihat itu sembuh. Nah rupanya saudara di Indonesia ini simbol dari kedokteran ya. Ya ingat Bapak Ibu pernah ke rumah sakit dokter, paling ya ada simbol ular lilit di kayu. Itu Alkitabiah itu dalam Injil Yohanes. Apabila aku ditinggikan kan anak manusia, maka sembuh semua masalah kita diselesaikan. Jadi mari kita tinggikan Yesus. Semakin kita mengenal Dia itu lebih indah saudara-saudara. Dan minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah bagaimana pengenalan oleh Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki dalam hidup ini ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Oleh karena Dia itulah aku rela melepaskan segala apapun yang menjadi kebanggaan bagiku. Ku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, pengenalan yang begitu dalam. Nah pernyataan-pernyataan iman seperti itu berdasarkan
pengalaman, bukan berdasarkan pengetahuan. Ternyata, mari kita buktikan hari ini siapakah Paulus dalam pengenalan awal akan Kristus, ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita berfokus kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, tapi ada juga ayat pasal 7 dan 8, 1-2 ayat. Mengenal nama Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan dan Allah kita itu lebih penting. Jadi belajar dari peristiwa pengenalan Paulus kita pada pagi hari ini, ya. Mana Rasul Paulus mengenal dia, ya. Ada dari peristiwa Paulus nampak beberapa bukti keilahian Kristus yang harus diakui bahwa dia adalah Allah yang hidup satu-satunya itu, ya. Nanti peristiwa ini kita baca dan kita lihat, kita takjub, wow, berarti Paulus mengenal Yesus itu bukan sembarang. Siapakah Yesus itu nampak di dalam pengalaman pengenalan awal ini. Jadi di situ bukti bahwa Yesus yang dia kenal itu sungguh-sungguh Allah yang hidup. Dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa dalam kehidupan ini. Nah, siapakah Yesus dalam pengenalan Paulus? Kita baca dulu teksnya, Bapak Ibu. Kita mulai dari Kisah pasal 7 ayat yang ke-58, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-58 bilang begini. Mereka menyeret dia keluar kota. Dia di sini dalam konteks ini adalah bukan Paulus tetapi Stefanus. Lalu melemparinya. Stefanus itu seorang muda pengkhotbah berapi-api yang dipakai Tuhan. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Berarti Saulus ini menyaksikan kematian daripada Stefanus. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 itu mengatakan demikian. Tetapi Saulus berusaha, ya, Saulus berusaha untuk apa? Membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Tadi Saulus itu menyaksikan kematian dari Stefanus. Sekarang dia tambah berkobar-kobar untuk menyeret, di sana dikatakan membinasakan jemaat, berusaha keras memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Saudara, ini orang baik betul, ya, luar biasa. Dan belum sebatas itu, kita ke pasal 9. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan di sana. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Berkobar untuk apa? Bukan untuk mau dengar firman Tuhan, bukan mau memuji Tuhan. Untuk mengancam, dan hanya mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke sana. Waduh, ini orang tambah baik apa tambah jahat? Lebih parah lagi, ya saudara. Nah, ayat lainnya, suatu suara, Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, yang karena memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang jua pun. Jadi Paulus tidak sendiri, dia bawa rombongan teman-teman
perjalanan. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Yudas di sini bukan Yudas yang sudah mati itu, Yudas lain. Banyak orang namanya Yudas juga. Yang bernama Saulus, ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa orang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangannya di atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah kisah pengalamannya, bukan pengetahuan, pengalaman pribadi yang namanya Saulus itu, saudara-saudara, Paulus, tentang siapakah Yesus. Sampai hari ini saya berdoa dan berharap pengenalan kita akan Yesus itu, Bapak Ibu, jangan hanya dari pengetahuan, tapi biarlah kita mengalami Dia di dalam hidup kita supaya kita bisa katakan siapakah Dia. Nah, sangat-sangat menarik untuk belajar di sini pengenalan kita akan Tuhan, ya. Ternyata dalam pengenalan Paulus tentang siapakah Yesus ini, ya saudara-saudara, kita akan belajar bahwa Yesus itu Dia mengenal setiap kita dengan rencana hidup kita. Dia tahu seperti Dia mengenal Paulus. Yesus yang kita ingin kenal ini, Dia juga selalu memantau setiap tindakan kita dimanapun kita ada karena Dia hidup. Yesus yang kita kenal itu adalah Dia juga sanggup mengubah kehidupan kita. Nah, kita lihat bagian demi bagian, Bapak Ibu, siapakah Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus sehingga Paulus mengenal Yesus itu. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus itu adalah Yesus yang luar biasa. Dia selalu memantau setiap tindakan-tindakan kita. Kenapa? Karena Dia hidup. Lihatlah, waktu Paulus atau Saulus itu dalam peristiwa Stefanus, dia ngapain? Dia hanya duduk ya. Dia menyaksikan. Yesus lihat, Dia tahu ada seorang anak muda. Dia tahu tindakan-tindakannya. Dan Dia setuju dengan kematian Stefanus. Bahkan Dia, tidak hanya satu ini harus dimatikan. Tapi semua orang percaya Yesus harus dimatikan. Yesus tahu rencana-rencana jahat itu. Yesus tahu keadaan Paulus, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia hidup. Kenapa, pertanyaan saya, kok waktu itu tidak langsung Paulus ditobatkan?
tunggu. Semakin hari semakin memuncak. Tadi pembacaan kita lihat kronologinya. Dia mulai masuk ke rumah-rumah dan menyeret, dan itu tindakan dalam waktu yang sudah lama. Kemudian semakin memuncak, dia minta surat kuasa. Dia mau ke daerah lain, ke Damsyik, untuk membunuh semua orang yang percaya Yesus. Berarti wah, Yesus lihat ini, orang satu ini. Sebentar ya, sejauh mana dia berjalan dalam kejahatannya. Ada waktu Tuhan punya cara. Jadi Tuhan hidup. Dia tahu semua tindakan. Kadang-kadang kita juga, aduh Tuhan, kenapa orang ini kok nggak bertobat begitu kan? Semakin saya yakin jemaat mula-mula itu berdoa. Ketika Stefanus meninggal, wah saudara-saudara, mereka banyak berdoa. Karena penghukuman itu resmi, boleh orang dilempar dengan batu dan disaksikan oleh begitu banyak orang. Penindasan, pasti orang ke gereja begini takut, nanti dicegat di jalan, kamu kemana, mau ke GKN Torsina, mati di situ. Siapa mau ke gereja lagi? Semakin jahat. Paulus semakin terkenal dengan kejahatan. Tapi saudara-saudara, menurut agama yang dianutnya itu bukan kejahatan. Itu perbuatan baik. Itu amal yang baik. Jadi oleh para pemimpin Yahudi merekomendasi, silakan kamu bagian eksekutornya, kita restui. Saudara-saudara, keadaan semakin mengancam, semakin mengancam. Tapi kita bersyukur Tuhan kita memantau setiap keadaan karena Dia hidup. Amin saudara. Paulus sangat yakin Yesus itu hidup dan tahu setiap kejahatan, setiap tindakan, setiap dosa kita, setiap hal. Karena Dia hidup, Dia ada, Dia pantau, Dia tahu. Karena itu Bapak Ibu pertanyaannya, kita yang ada di dalam dunia zaman sekarang, Tuhan tahu atau tidak? Dalam situasi-situasi secara sosial kita, Tuhan tahu apa tidak? Dalam tekanan-tekanan secara politis, Tuhan tahu apa tidak? Tuhan itu maha tahu. Dia tahu setiap tindakan-tindakan kita. Itu baik atau jahat. Dimanapun kita berada, Tuhan hidup dan Dia tahu. Nah, itulah sukacita kita. Allah kita juga tahu. Bapak Ibu punya masalah yang mungkin orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu karena Dia maha tahu. Lah ada doa-doa atau persungutan anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Nah itu kan saudara, belum waktunya. Kalau Tuhan tahu kenapa Saulus tidak dicegat dari awal. Dia sudah bunuh banyak orang. Dia sudah siksa banyak orang. Dia sudah sakiti banyak orang. Kalau Tuhan tahu, kenapa dari awal Tuhan tidak mau cegah di awal? Sudah terjadi banyak hal. Kalau Tuhan tahu. Kadang-kadang kita juga ngomel-ngomel sama Tuhan. Kalau Tuhan tahu, kenapa biarkan suamiku dipanggil Tuhan? Kalau Tuhan tahu, kenapa istriku dipanggil Tuhan? Kalau Tuhan tahu, kenapa anakku diambil Tuhan? Kalau Tuhan tahu, kenapa orang berbuat jahat kepada aku? Kalau Tuhan tahu, kenapa keadaan semakin sulit? Kalau Tuhan tahu, aku sudah doa dan puasa dan macam-macam. Kenapa Tuhan tidak dengar? Kalau Tuhan tahu, kenapa? Kadang-kadang ada kekecewaan juga ya. Kalau kita nggak setuju, Tuhan tidak tahu. Tapi dalam pengenalan Paulus ternyata Tuhan tahu. Jadi mari mengenal Allah kita. Yesus Kristus itu Dia maha tahu. Dan ada waktunya Dia akan tegakkan kebenaran. Ada waktunya Dia turun tangan. Petrus dengan khotbahnya sekali berkhotbah, saudara, 5.000 orang bertobat. Apakah waktu itu Paulus tidak ada? Sehingga dia nggak bertobat. Kemungkinan dia ada, tapi dia tetap mengeraskan hati. Dia tidak mau bertobat. Mungkin ini orang yang paling keras. Pada akhirnya Tuhan bilang, tenang, aku yang beresin. Jadi Tuhan sendiri menampakkan diri. Langsung datang kepada yang bersangkutan.
Bapak Ibu, sejauh mana kita mengeraskan hati? Apa Bapak Ibu mau didatangin Tuhan langsung dulu, baru bertobat? Lebih baik kita bertobat sebelum didatangin Tuhan, saudara ya. Sepengalaman didatangin Tuhan jadi apa itu? Buta, saudara. Mata buta, saudara mau buta didatangin Tuhan seperti Paulus. Seperti pengalaman Yohanes kalau kita baca di kitab kisah Wahyu. Didatangin Tuhan, saudara. Langsung dia serba seperti orang mati. Dalam perjanjian lama Musa lagi berdoa ke gunung Tuhan. Tuhan belum jumpa dengan dia, baru cahayanya Tuhan saja. Dia sudah rebah. Jadi jangan berdoa, Tuhan aku ingin melihat engkau. Saudara mati nanti tiba-tiba. Ya kadang-kadang itu emosional kita, tapi Tuhan Maha tahu. Kita nggak bisa mengatur Tuhan Bapak Ibu, tapi yang penting kita punya Allah yang hidup. Amin. Yesus itu hidup. Dia ada di tengah kita. Dia melihat setiap tindakan hidup kita. Wah, dia memantau. Dia memantau tindakan kita karena dia hidup. Nyanyian kita yang semangat. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Terus kita dengan semangat, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Mari percaya dia hidup bagi saya. Dia hidup bagi Bapak Ibu. Dia hidup untuk menentukan arah hidup kita, masa depan kita. Amin Bapak Ibu. Katakan sekali lagi, Yesus hidup. Yesus hidup bagi saya. Yesus hidup bagi saya selama-lamanya. Ya, kalau dia hidup, dia tahu. Dia tahu, dia tahu, dia tahu. Ada waktu Tuhan untuk dia turun tangan. Amin. Ada waktu Tuhan dia turun tangan. Menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya, menobatkan sang. Itu pengalaman. Pengalaman kedua dari Paulus ini, saudara-saudara, Yesus itu sangat mengenal setiap rencana kita karena dia Maha tahu. Dia sangat mengenal setiap rencana. Itu kita sudah baca tadi di pasal 9 ayat 1 dan 2. Itu rencana dari Paulus. Tuhan juga sudah tahu kan? Dia hidup, dia tahu rencana. Tuhan tahu rencana kita. Karena itu Bapak Ibu, kita boleh merencanakan, katanya Yakobus, kita boleh merencanakan mau ke kota A, kota B, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi mari kita boleh berencana, tapi siapa yang menentukan? Tuhan. Paulus boleh merencanakan semua kejahatannya, silakan. Dia boleh merencanakan itu, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Saudara-saudara, dia mengenal setiap rencana. Kenapa? Karena dia Maha tahu. Dia Maha tahu. Di mana saja kita berada, dia tahu. Kisah-kisah pengalaman orang-orang percaya. Saudara lihat, dia tahu. Dia mengenal hamba Tuhan yang dilempar ke dalam gua singa itu siapa? Daniel. Yang dibuang ke dapur api siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Yang dimasukkan ke dalam penjara siapa? Yusuf, saudara-saudaranya. Tuhan juga Maha tahu. Dia mengenal setiap rencana-rencana jahat dari dunia ini terhadap kita. Dia mengenal siasat-siasat setan. Dia mengenal setiap orang. Dia mengenal sampai dalam isi hati kita. Jadi menurut Paulus dalam pengenalannya, pertama, kalau Yesus itu
hidup. Dia memantau setiap tindakan. Dia bukan hidup secara pasif, tapi dia aktif lagi. Dia mengenal setiap rencana-rencana kita. Jadi Bapak Ibu boleh punya rencana, tapi perlu didoakan ya. Apa saja rencana Bapak Ibu perlu kita doakan. Perlu kita klarifikasi kepada Tuhan. Oh, macam-macam Bapak Ibu pasti kalau mau merencanakan hidup sukses itu seperti apa, hidup bahagia seperti apa, merencanakan pekerjaan seperti apa, merencanakan masa depan anak-anak seperti apa. Oke deh, itu tanggung jawab yang harus direncanakan. Tapi sebaiknya kita tanya Tuhan juga, supaya kita melewati rencana-rencana itu bersama Tuhan. Dan di akhir itu kita mengatakan begini, indah rencanamu Tuhan. Bukan indah rencanaku, rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, dulu ku tak tahu. Dulu rencana saya begini, ternyata Tuhan belokkan jalan saya begini. Saudara-saudara, ikutilah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Rancangan Allah dalam hidup kita baik-baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Ya tak? Masa depan pun dia sudah rancangkan. Masa depan yang penuh harapan. Sudah komplit. Saya pikir Tuhan itu sudah set up semuanya. Tuhan sudah setel kita semua. Sejak di dalam kandungan pun. Sebelum engkau lahir, engkau dalam kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah memilih engkau, aku telah menetapkan engkau supaya engkau jadi berkat. Kan rencana Tuhan sudah bagi setiap kita sejak dalam kandungan. Sekarang kita dilahirkan, kita hidup ikut rencana-rencana kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan belokkan untuk ikuti rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Paulus punya rencana-rencana jahat. Tuhan tahu. Dan akhirnya Tuhan patahkan di tengah jalan. Saudara, Paulus punya pengenalan. Oh, Tuhan itu hidup, dia maha tahu. Oh, Tuhan itu punya rencana yang indah, luar biasa. Jadi dia mengenal setiap rencana. Di hati pun dia tahu. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam pengalaman Paulus, bahwa Tuhan itu sanggup mengubah sikap hidup kita. Karena dia maha kuasa, bisa ubah kita. Orang jahat jadi orang baik. Tuhan mau mengubah ini seorang pembunuh menjadi berkat bagi banyak orang. Di situ dikatakan kepada Ananias, "Oh, pergi ke jalan lurus, cari rumah Yudas, di sana ada namanya Saulus itu. Aku akan pakai dia menjadi alat. Jadi pergi doakan dia, pergi layani dia. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Saudara, Tuhan mengubah Paulus yang jadi seorang pembunuh sadis, kejam, bengis, tapi sekarang menjadi alat, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, ini mengenal Paulus ini indah sekali, saudara-saudara. Kita dengar ada istilah Saulus, ada Paulus ya. Apa artinya Saulus? Apa artinya Paulus? Jemaat kita ada yang namanya Paulus. Kok kayak belum ada atau ada? Siapa? Saya belum pernah panggil Pak Paulus di sini atau Ibu Paulus. Belum ada. Jadi yang punya anak nanti tolong kasih nama ini. Tapi Paulus yang sudah bertobat ya. Itu nama Saulus itu nama Ibrani. Orang zaman dulu boleh punya nama lebih dari satu. Zaman sekarang juga begitu. Saya beri nama anak saya Harold Alfred Theophilus. 3 nama, tapi 2 nama enggak laku. Orang hanya tahu 1 nama.
Jadi kasih nama jangan panjang-panjang, karena nanti tulis di ijazah juga terlalu panjang. Nah, enggak dipakai juga kan. Tapi nama-nama itu punya kesan. Ini karena maunya mamanya, ini maunya papanya, ini kolaborasi, ini nama opanya, omanya, ini namanya. Kalau minggu lalu saya bilang ada nama mantan juga dimasukkannya ada. Terserah Bapak Ibu mau kasih nama apa saja begitu kan. Ya, kalau budaya di orang Sumatera sana lebih aneh lagi. Begitu lahir Halilintar, langsung namanya Halilintar. Lalu lahir terus bapaknya kaget, langsung kasih namanya Kaget begitu. Jadi ada nama aneh-aneh. Ada mahasiswa saya namanya apa itu? Sedih Hati. Nama Sedih Hati. Hei sini, kenapa namamu itu kok Sedih Hati? Kita harus bersuka cita. Wah, ini udah tahu ini sudah terjadi. Waktu itu mama saya melahirkan saya dengan sedih hati. Karena papa saya sudah nyeleweng tinggalkan mama waktu hamil. Jadi peristiwa itu saya dilahirkan. Jadi sudahlah nama saya Sedih Hati. Jadi Bapak Ibu ya terserah, itu nama ya sudah mengikuti budaya begitu kan. Itu dulu di depan rumah saya ada Oma Karjo, ada anaknya namanya Prihatin. Terus saya tanya, kenapa ini ibu namanya kok prihatin banget sih? Oh, Pak Pendeta nggak tahu sejarahnya. Dulu itu ini mau dilahirkan waktu perang. Di Sulawesi itu jadi perang, jadi karena Oma itu opanya tentara Belanda. Zaman perang ini mau dibawa rumah sakit juga nggak bisa, lagi perang. Akhirnya saudara lahir di tengah hutan di bawah pohon. Nah karena itu, aduh prihatin sekali ya. Ya sudah kasih namanya Prihatin. Nah karena di Jawa ditambah su ke depan, Suprihatin. Karena istilah su menurut budaya Jawa itu baik, sehingga banyak orang di depan namanya Su. Mungkin Harol perlu dibaptis ulang, Su Harol. Jadi Harol baik gitu kan. Nah, kalau orang Jawa, tapi orang Jawa tidak usah pakai Su Harol lah. Kalau Soeharto ya ada gitu kan, Su Harol tidak ada. Bapak Ibu mau dibaptis ulang, kita kasih nama yang bagus-bagus ya. Nah, jadi Paulus itu boleh-boleh saja. Orang boleh punya nama kayak kita. Jadi nama itu menarik. Paulus ini Bapak Ibu. Di situ ada saya belajar siapakah Paulus ini. Ternyata Paulus itu nama Latin atau nama Yunani Paulos. Itu artinya kecil dan rendah hati. Jadi artinya harus jadi kecil dan rendah hati. Karena sebelumnya dia sombong, bangga kan, besar. Jadi kasih nama sebutan Paulus saja. Nah sedangkan Saulus itu nama Ibrani. Itu Saul atau Saul. Nah Saulus yang artinya apa? Yang diinginkan, sebenarnya ada rohani juga, yang didoakan. Itu jadi nama. Tapi penggunaannya ya memang digunakan sesuai dengan konteks, disesuaikan dengan peran, disesuaikan dengan identitas. Jadi istilah Saulus itu istilah di dalam tradisi budaya Yahudi, memakai nama Ibrani. Nah istilah Paulus ini dalam konteks budaya Yunani supaya dia itu lebih mudah diterima, dikenal oleh orang zaman itu. Maka dipanggil sebagai Paulus. Kita lihat di Alkitab juga banyak tokoh yang namanya dibaharui ya, diubah supaya sesuai dengan konteks. Yakub jadi Israel, ya kan?
Kenapa? Yakub, istilah lama itu kalau sebut Yakub, yang dikenal apa? Penipu. Jemaat ini ada yang nama Yakub enggak? Syukur enggak ada. Dulu ada. Saya datang pertama kali di Torsina, ada namanya Pak Yakub. Saya sering berantem sama dia. Akhirnya dia keluar dari gereja ini, mengundurkan diri. Ya, nah, masih ingat ya yang tua-tua, Pak Yakub itu sekarang sudah di sorga. Jadi hanya satu kali Yakub itu berantem sama saya. Syukurlah sampai selama ini tidak ada Yakub di sini lagi. Kalau tidak kita berantem lagi. Itu Yakub menjadi Israel. Karena Yakub konotasinya penipu, Israel itu berkaitan dengan pengharapan masa depan. Dia akan punya 12 anak dan itu menjadi bangsa Israel. Itu 12 anak Yakub. Abraham diubah juga. Dari Abram menjadi Abraham. Abram itu nama orang tua yang kasih di sana ya. Sekarang Abraham menjadi artinya bapak segala bangsa. Semua orang percaya. Nah begitu dia. Jadi saudara mau dirubah nama juga boleh. Kadang-kadang di gereja tertentu orang kalau dibaptis minta nama baptisan. Supaya dia lebih baru. Tidak apa-apa dah, Bapak Ibu mau dibaptis lagi silakan. Supaya lebih bertobat lagi. Nah, jadi saudara, Paulus ini sudah menjadi baru. Ya, dia sanggup mengubah sikap hidup. Karena dia maha kuasa. Ubah menjadi baru. Sehingga Paulus punya beberapa pernyataan seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Semua yang ada dalam Kristus sekarang menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Saulus sudah tidak ada. Sekarang tinggal Paulus. Karena kalau bilang Saulus itu terkenalnya dengan seorang pembunuh kan? Seorang pengacau. Nah kalau dipanggil Paulus, ya ini lain. Orang yang mau melayani Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Petrus juga diubah namanya, saudara ingat. Simon menjadi Petrus. Petrus, Petra, batu karang. Nah, punya arti. Dengan nama itu Tuhan bilang, aku akan dirikan gerejaku di atas batu karang yang teguh. Nah, jadi saudara, Allah mengubah Saulus menjadi Paulus. Allah juga mau mengubah kehidupan kita menjadi baru supaya dia pakai kita menjadi berkat. Amin saudara. Saudara mau berkat yang baru lagi? Perlu diubah terus oleh Tuhan ya. Dan kita harus terus diubah. Dan kita memang harus terus berubah. Dari waktu ke waktu semakin meningkat iman kita. Berubah pengetahuan bertambah. Berubah iman kita ditingkatkan. Kesetiaan kita ditingkatkan. Ya berubah juga perpuluhannya. Ini tapi kotaknya dari dulu gak penuh-penuh karena begitu aja ya. Harusnya dari dulu kecil, sekarang tambah besar gitu kan. Ya kita harus diubah Tuhan ya. Tuhan ubah pikiran kita, Tuhan ubah hati kita. Semakin setia, semakin cinta Yesus. Amin Bapak Ibu. Izinkanlah Tuhan mengubah. Seperti Paulus, serusak apa, sejahat apapun Tuhan sanggup mengubah. Dan dia memimpin kehidupan kita. Dia hidup. Ya, Paulus sudah bertobat. Tuhan mau pakai. Setelah itu pengalaman Paulus adalah Tuhan itu ada selalu memimpin perjalanan hidup kita. Karena dia selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang pimpin hidup kita sampai pada hari ini saudara-saudara. Kemanapun kita pergi dia tidak tinggalkan. Supaya kita tetap setia. Bahkan Paulus ini, kenapa Tuhan mau pimpin dia? Karena dalam rencana Tuhan bagi Paulus ayat yang ke-16 pasal 9. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Wow. Paulus akan menanggung banyak penderitaan karena nama Tuhan.
Banyak. Itu di kitab Korintus terlalu banyak penderitaan karena nama Tuhan. Tapi Tuhan pimpin dia. Walaupun di dalam penderitaan, walaupun di dalam kesulitan-kesulitan hidup, tapi Tuhan memimpin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita dalam banyak pergumulan juga ya. Kalau ingat-ingat sejarah hidup kita banyak pergumulan. Kita lewati, tapi Tuhan memimpin sampai pada hari ini. Itulah yang kita kenal, siapakah sosok Yesus bagi kita. Kita tidak mau tinggalkan dia. Dia betul-betul Allah yang hidup. Dia berkuasa, dia hadir, dia mengubah hidup kita. Bahkan dia siap memimpin perjalanan hidup kita. Dan dia mau ada di setiap situasi hidup kita. Yesus itu hidup, Bapak Ibu. Mata kita sekarang tidak melihat dia. Tetapi dia hidup dan dia ada. Dan pengalaman kita tentang siapakah Yesus inilah, mari kita ceritakan kepada orang lain. Yesus itu hidup. Yesus itu berkuasa. Yesus itu ada. Walaupun mata kita tidak melihat, tapi dia ada. Paulus tidak melihat dia. Tetapi pengalaman satu kali ini merubah drastis cara berpikir Paulus. Dia bilang Yesus hidup, Yesus ada, Yesus hidup, Yesus ada. Mari Bapak Ibu kita yakin dia bersama kita. Kita katakan pujian, tim musik, singer menghantar kita untuk menghampiri Tuhan sekali lagi. Setiap kita yang ada di sini percaya Tuhan itu ada. Dia melihat rencana-rencana kita. Dia melihat dosa dan kesalahan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu keadaan kita. Dia mampu mengubah kita menjadi baru. Dia ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Karena itu Bapak Ibu mulai hari ini, jangan tinggalkan Yesus. Jangan bertindak menyakiti hati Yesus seperti Paulus. Jangan menghina nama Yesus. Tetapi kita lebih berserah lagi seperti Paulus. Tuhan, pakai aku menjadi alat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau ada bersamaku di setiap musim. Engkau tahu keadaanku. Engkau sanggup menolong aku. Mungkin sementara ada yang sedang dalam masalah, dalam pergumulan. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang bisa memberi solusi. Mungkin ada orang tahu juga, tetapi mereka acuh dan diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus yang hidup, dia dapat berbuat sesuatu. Katakan Engkau ada bersamaku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita ingin tetap bersama dengan Dia. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua Perkenanan-Mu Tuhan. perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang berkuasa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu sungguh besar. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Bersama-Mu Bapa, aku lewati semua pergumulan hidup. Bersama
buat Bapak Ibu berdoa. Bahagian firman Tuhan mana yang memberkati, menguatkan Bapak Ibu? Bahagian mana yang menegur Bapak Ibu? Bagian mana yang menjadi kesan dan berkat? Katakan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Ada yang sedang punya masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Katakan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Dia bertindak sesuai dengan rencana. Ada waktu Tuhan. Asalkan kita tetap bersama Dia. Bapak Ibu sambil berdoa. Musik singer tetap naikkan pujian ini dengan setengah suara. Sambil Bapak Ibu angkat hati di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini dan Dia sedang melihat kita semua. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan.